Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita lajengaken ngaji kitab Fathul Qorib beserta syarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kefarduan wudu yang pertama, dan kali ini kita akan meneruskan pembahasannya, yakni membahas rukun wudu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai kang kaping pindho iku ghuslu jamil wajhi, basuh sekabian wajah. Rukun wudu yang kedua atau kefarduan wudu yang kedua ini adalah membasuh seluruh wajah. Membasuh ini artinya cukup dengan terbasuh walaupun tanpa ada usaha dari kita, sehingga ketika ada orang jatuh ke dalam air dia berniat wudu, maka hal itu mencukupi. Dan ini berlaku pada rukun-rukun wudu selanjutnya. Dan di dalam membasuh ini disyaratkan harus ada namanya jariyul ma', harus air yang mengalir. Artinya yang namanya membasuh itu berarti air mengalir. Sehingga ketika ada orang hanya menyentuhkan air tanpa mengalirnya, air ini tidak mencukupi. Karena apa? Li'anahu la yusama huslan, karena hal itu tidak dikatakan dengan membasuh. Berbeda dengan menyelam. Kalau menyelam itu dianggap cukup karena dia dikatakan pula dengan membasuh. Seluruh wajah artinya di dalam wudu wajah secara totalitas ini harus rata. Maka dikatakan fala buddha min isti'abihi bil husli. Dikatakan bahwa wajah ini keseluruhannya harus rata dengan basuhan, walaupun toh dengan hanya sekedar praduga. Artinya tidak disyaratkan harus yakin di dalam membasuh wajah. Bahkan ketika dia sudah menduga rata ini mencukupi. Berarti tidak perlulah kita kalau wudu memakai cermin apakah sudah terbasuh secara totalitas atau belum. Itu tidak disyaratkan, hanya dengan don itu sudah mencukupi. Wajah ini artinya membasuh seluruh wajah ini artinya wajah bagian luar saja. Artinya tidak wajib kita membasuh wajah yang bagian dalam. Maka dikatakan wala yajibu ghusl batin minal wajhi, maka tidak wajib membasuh bagian batin dari wajah. Bagian batin dari wajah itu apakah dakhilil fami, seperti bagian dalam mulut, kemudian hidung dan mata. Ini tidak wajib dibasuh karena dia termasuk bagian batin dari wajah. Wa in wajaba, walaupun toh bagian dalam yang telah disebutkan tadi, bagian dalam mulut, hidung, mata, ini wajib dibasuh di dalam permasalahan najis liwalati amriha, karena urusan najis itu berat, sehingga walaupun dia berada di bagian dalam mulut ini tetap wajib dibasuh. Oke, kita lanjutkan. Wahaduhu tai pelanggarani wajah tulan saking arah dawane. Tulan ini kalau kita melihat di dalam syarah bajurinya, ini mansubun ala tamyiz al muhawal al mudhaf. Tulan ini terkitnya adalah dinasabkan dengan tamyiz yang dipindah dari mudhaf. Asalnya adalah wahatu tulih, seperti itu. Wahatu tulih utawi pelanggaran dawane wajah, seperti itu. Berarti kalau kita tarkib sesuai dengan apa yang ada di dalam bajurinya, ini menjadi tamyiz. Watu utawi pelanggaran wajah tu apa nih tulan dawa nih, seperti itu. Tapi kalau makna yang saya dapat ini wahatu utawi pelanggaran wajah tulan saking arah dawa nih, seperti itu. Dan ketika saya ngaji kitab tausihnya, tulan ini terkibnya dia nazak khofet dari tulan ing dalam arah dawa nih, tulan ing dalam arah dawa nih, seperti itu. Nah, boleh-boleh saja, terserah. Tapi kalau dalam bajurinya ini kita memakai tarkib tamyiz wahatu tapi pelanggaran wajah tulan apa nih tulan dawane, seperti itu. Iku ma panggonan ma baina mana biti sya'ri roksi, ing dalam antarane pira-pira nggon cukule rambut sirah, goliban ing dalam kaperai, wa akhiri lahya ini lan akhire wang loro. Batasan wajah secara memanjang adalah
wilayah di antara tempat tumbuhnya rambut secara umum, dan berakhir pada dua dagu. Tulang dagu ini adalah wahuma al-atmani alladani yanbutu alaihima al-asnan. Wahuma utawi lahyaini iku al-atmani balung luru. Rupane alladine al-atmani yanbutu kang cukul alaihima ing atase al-atmani apa al-asnanu pira-pira untu asufla kang isor. Tulang dagu itu artinya dua tulang yang gigi bagian bawah ini tumbuh di atasnya. Ini namanya tulang dagu. Wa istami ulan dadi kumpul apa muqaddimuhuma nggon ngarepe al atmani fitakoni ing dalem janggut. Wa muakharuhuma lan dadi kumpul apa nggon akhiri al atmani fil uduni ing dalem kuping. Dan dua tulang tersebut berkumpul atau menyatu pada tulang janggut dan berakhir pada dua kuping kanan dan kiri. Kemudian kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa batasan wajah dari sisi panjangnya adalah wilayah di antara tempat tumbuhnya rambut secara umum. Kata umum ini disebutkan agar dapat satu memasukkan mahalul ghamam. Mahalul ghamam ini masuk dalam kategori wajah yang wajib dibasuh di dalam wudu. Mahalul ghamam itu apa? Bahwa asyaru an-nabit alal jabah, yakni rambut yang tumbuh pada kening. Kalau orang Arab ini membencinya, artinya kalau ada rambut kok tumbuh di kening ini langsung dikerok. Kenapa? Karena rambut yang tumbuh pada kening ini menunjukkan dia itu adalah penakut, kemudian pelit dan bodoh. Terus yang kedua, kata ghaliban ini disebutkan agar mengeluarkan mahalus sholek. Apa itu mahalus sholek? Wawa infisaru sa'ri anin nasiyah, yakni tempat botak, tempat rontoknya rambut dari nasiyah atau embun-embunan. Kita lanjutkan. Wahatu utawi pelanggerane wajah. Apane ardon ombone. Tadi sudah saya bahas ya. Ardon ini terkibnya adalah tamyiz, dinasabkan dengan tamyiz. Ai wahadu artihi, yang dipindah dari mudhof ya, muhawal dari mudhof. Walaupun toh kalau sampean pengen menerkib yang lain silahkan. Watu te pelanggerani wajah apane ardon ombone. Iku ma anggota, iku ma panggonan bainal udunaini ing dalam antarané kuping loro. Kemudian batasan lebarnya wajah adalah anggota atau tempat di antara dua kuping. Wa idza kana lan ing dalam nalikane ono alal waji ing ngatasi wajah apa sakrun rambut. Ketika pada wajah kita ini terdapat rambut, khafifun kang tipis au kasifun utawa kang ketel, wajib mengko wajib apa isolul ma'i nekaake banyu ilahi maring sya'run khafifun au kasifun. Ketika pada wajah kita terdapat rambut, baik rambutnya itu tipis ataupun tebal, maka wajib untuk menyampaikan air pada rambut tersebut. Artinya menyampaikan pada kulitnya ya, menyampaikan pada kulitnya. Kita lihat di syarahnya, wajah Pak isolul ma'ilaiki ila batinihi, maksudnya sampai batinnya ya, sampai kulitnya. Malam yakun al-kasifu khorijan an hadil wajih, kecuali rambut yang tebal tersebut sudah keluar dari batasan wajah. Wa ila wajah khoslu dohiri duna batinihi. Kalau dia sudah keluar dari batasan wajah, maka wajib membasuh dohirnya saja tanpa membasuh batinnya, walaupun toh dari seorang wanita ataupun dari khunsa kama alimta. Ma'al basaroti, kita teruskan. Wajib mangko wajib apa isolul ma'i numekake banyu ilahi maring sya'run khafif au kasif wau ma'al basarati sertani kulit alati kang tahtahu kang ono ngisori sya'run, besertaan dengan kulit yang berada di bawahnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya menyampaikan air sampai pada bagian bawah rambut, yakni pada kulitnya.
Nah, yang dikendaki dengan basoroh ini adalah dohirul jildi, maksudnya ada kulit bagian luarnya saja ya. Kulit bagian luar. Wa amalihiyatu rajuli anapun utawi jenggote wong lanang ala kasifu kang ketel bi alam yaro gambar yen to ora ningali sapa al mukhatab wong kang dicak omong-omongan ora ningali bahasa rotaha ing kulite kasif min khilali saking sela-selane basaro. Adapun jenggotnya seorang lelaki yang tebal, lah tebal itu sekira orang yang diajak ngobrol, yang diajak berbicara ini tidak mengetahui kulit dari rambut yang tebal tadi dari sela-selanya. Fayakfi mengko cukup apa khuslu dohirha basuh dohiri liyah. Adapun jenggotnya lelaki yang tebal maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Artinya tidak sampai pada bagian dalam. Bagian luar itu apa tuh? Bagian luar itu kalau menurut yang ada di dalam syarah bajurinya wal muradu bi dhahiriha atau bakatul ula. Jadi tingkatan yang pertama, berarti di depan, yang di atas ya. Tingkatan pertama. Sedangkan yang batin ini adalah tingkatan bawah, dan di antara tingkatan bawah dan atas berarti tengah-tengah. Ini menurut satu versi, bahwa yang namanya dohir itu adalah tingkatan atas saja. Berarti untuk tingkatan kedua atau pertengahan dan yang paling bawah ini dikatakan bagian batin yang tidak wajib dibasuh. Bikhilafil khafifati bedane kelawan jenggot kang tipis. Wagia utai khafifah iku rambut yaro kang ningali sapa al mukhatab wong kang den jak omong-omongan. Bahasa rotaha ing kulit khafifah. Berbeda ketika jenggotnya itu tipis, yakni sekira orang yang diajak berbicara ini mengetahui kulit rambut tersebut dari sela-selanya. Fayajibu mengko wajib apa isolul ma'i numekake banyu li basarotiha maring kulite khafifah niku wae. Wa bi khilafil lihiyati muraatin lan bedane kelawan jenggote wong wadon wa khunsa lan khunsa. Fayajibu mengko wajib apa isolul ma'i numekake banyu li basarotihi maring kulite imroh wa khunsa. Berbeda ketika jenggotnya itu adalah tipis, sekira orang yang diajak berbicara bisa mengetahui kulit dari sela-selanya, maka wajib untuk mengalirkan air pada kulit rambut jenggot tersebut. Dan berbeda dengan jenggotnya wanita dan unsa, maka wajib untuk mengalirkan air pada kulit dari wanita dan unsa tersebut. Alasannya karena wanita dan unsa ini jarang memiliki jenggotnya. Seperti yang diungkapkan dalam bajurinya, linudra tidalika ma'akonihi yundabu lil mar'ah apa istalatuha. Alasannya kalau wanita ini jarang terjadi. Bahkan sunahnya itu bagi wanita adalah menghilangkan yang namanya jenggot. Kemudian kita lanjutkan, walau kasufa senajan kandel apa rambutnya mar'ah karuhun sawaw. Walaupun toh rambutnya tebal, selama dia tidak keluar dari batasan wajah tentunya, seperti yang telah dijelaskan. Wala butalan wajib ma'a ghusil wajhi sertane basuh wajah. Min ghusli juz'in saking basuh juz, minarroksi saking sirah, waraqobati lan gulu, wamalan perkara tahta dakoni kang tetep ing dalem ngisor-ngisori janggut. Wajib hukumnya besertaan membasuh wajah untuk membasuh bagian dari kepala, kemudian leher dan anggota di bawah janggut. Karena apa? Kaidahnya mengatakan malayatimu al wajibu ila bihi bahwa wajibun. Walaupun toh ini bukan bagian daripada wajah, berarti juz dari kepala ataupun leher ataupun berada di bawah janggut ini bukan bagian dari wajah, ini tetap untuk wajib dibasuh. Karena apa? Malayatimu al wajibu ila bihi bahwa wajibun, anggota yang tidak bisa sempurna kewajibannya kecuali dengan membasuh anggota tersebut, maka hukumnya wajib. Kita lanjutkan pada rukun wudhu yang ketiga. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ghusl yadaini, basuh tangan loro.
Rukun wudhu yang nomor 3 atau kefarduan wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh ini maksudnya adalah terbasuh seperti yang telah dijelaskan tadi. Lafadz al-yadaini ini merupakan tasniyah dari mufrad yadun. Tangan kalau secara bahasa adalah mulai dari ujung jari sampai ketiak. Tapi kalau menurut ulama fikih di dalam bab wudu, namanya tangan adalah mulai dari ujung jari-jari sampai kedua siku-siku. Dalam bab pencurian dan semisalnya, ini adalah mulai dari ujung jari-jari sampai kedua pergelangan tangan. Walau zatat al-aidi wajibah khosul jami'i, ketika ada orang diciptakan oleh Allah memiliki lebih dari 2 tangan, maka wajib untuk membasuh keseluruhannya. Kecuali tangan yang lebih itu hanyalah tambahan secara yakin, yang tidak sesuai atau tidak sama dengan yang asli, maka tidak wajib untuk membasuhnya. Dan ini juga berlaku pada kedua kaki. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Aima al mirfaqaini tegese sertane sikut loro. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan besertaan kedua siku-siku. Berarti ilahnya ini maknanya ma'a ya, karena ini masuk dalam pembasuhan. Walaupun toh kalau kita melihat sisi bahasanya, sisi dari nahwu sorofnya, bahwa ilah ini mestinya lafadz yang jatuh setelah ilah ini tidak ikut masuk dalam pembasuhan. Berbeda dengan lafadz hatta. Kalau hatta, maka lafadz setelahnya ini masuk dalam kategori pembasuhan. Berarti kalau mau kita ungkapkan dengan hatal mirfaqaini, ini berarti mirfaqaini masuk dalam kewajiban untuk membasuh. Wa mahalu dalika inda atamil qarinati. Menggunakan ila, lafadz setelahnya tidak masuk pembasuhan, ini tatkala tidak ada petunjuk bahwa lafadz setelah ila ini masuk dalam pembasuhan. Kalau memang ada pertanda, maka hal itu harus diamalkan, seperti di dalam bab ini. Fa innahu wujidat qarinatun wa hiya fi'luhu sallallahu alaihi wasallam ala tuhulil ghayah. Pertanda pada bab ini artinya lafaz setelah ilah ini masuk ya, masuk dalam masalah pembasuhan adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang membasuh kedua siku-sikunya. Fa ilam yakun, kita lanjutkan. Fa ilam yakun mengko lamun ora ono iku lahu kedue wong apa mirfaqon sikut loro. Uktubira mengko den wilang-wilang apa qadruhu kira-kira ning mirfaqoni. Ketika pada diri seseorang tidak memiliki dua siku-siku, maka kedua siku-sikunya ini dikira-kirakan. Caranya mengira-kirakan adalah dengan melihat orang yang mu'tadilil khilqah, orang yang diciptakan Allah standar, artinya tangan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, dan juga melihat pada orang yang sebaya dengannya. Wajibulan wajib apa ghusl basuh perkara ala liyadani ing atase tangan loro min sya'rin saking rambut wasin atin lan daging tubuh. Wajib untuk membasuh perkara yang berada di atas kedua tangan, yakni dari rambut dan daging tubuh. Artinya bagaimana? Setiap perkara yang berada di atas kedua tangan ini wajib dibasuh. Wajibu, kalau dalam syarahnya, wajibu izalatuma alaikima minal ha'il, dan juga wajib untuk menghilangkan penghalang yang berada di atas kedua tangan. Contohnya kalau wasahi al-mutarakim bin khorijin ilam yata'adar fasluhu, seperti halnya kotoran-kotoran yang menumpuk yang berasal dari luar, cara bahasa Jawa ini bolot. Ketika memang tidak sulit untuk dipisahkan. Kalau sulit dipisahkan, maka tidak berbahaya kalau tidak dihilangkan, karena dengan demikian dia sudah menjadi bagian dari badan. Wa kharaja bil kharid, dikecualikan dari kotoran yang menumpuk dari luar adalah malaukana minal irqi, ketika kotoran itu berasal dari keringat terus akhirnya menumpuk menjadi sebuah kotoran, maka ini bukan dari luar tapi dari diri kita sendiri. Faleaturu mutlakon, maka hal itu tidak membahayakan secara mutlak. Begitu pula kulit dari sebuah luka,
ini juga tidak masalah, tidak perlu dihilangkan, walaupun toh mudah untuk dihilangkan. Dan ini juga berlaku pada seluruh anggota wudu, tidak hanya pada tangan. Wa usbu'in lan pira-pira driji zaidatin kang tambahan wa adhafir lan pira-pira kuku. Dan wajib pula membasuh jari-jari tambahan dan kuku. Wa yajibulan wajib apa izalatu ma ngilangi perkara tata kang tetep ing dalem ngisore adhafir min wasahin saking reget ya mnau kang nyegah apa wasah wusul alma ing tumekone banyu ilaiki maring matah taha. Wajib untuk menghilangkan perkara yang berada di bawah kuku, yakni dari kotoran yang mencegah datangnya air pada bagian bawah kuku tersebut. Artinya apa? Artinya ketika di bawah kuku ini terdapat kotoran-kotoran yang bisa mencegah air masuk ke dalamnya, maka hukumnya wajib untuk menghilangkan. Kita lihat pada qauluhunya, min wasahin bayanun matataha wa yu'fa anil qalili fi hakiman ubtuliyabi. Dan diampuni, artinya ketika ada air yang tidak bisa masuk pada bagian di bawah kuku karena sedikitnya kotoran yang ada, maka hukumnya dimaafkan bagi orang yang memang diuji Allah dengan hal tersebut, seperti halnya para petani yang setiap hari bergelut dengan tanah dan sebagainya. Wa indana qaulun bil afi mutlaqon. Dan madhab kita ini ada pendapat yang mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku ini dimaafkan secara mutlak. Selanjutnya kita menuju ke farduan wudu yang keempat. Warobi utai kang kaping papat iku masuk bakti rosi ngusap sebagiane sirah mindakarin saking wong lanang au ungsa utawa wong wadon au khunsa utawa khunsa. Kefarduan wudu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala dari seorang lelaki, wanita ataupun khunsa. Maksud mengusap sebagian kepala ini adalah mengusap sebagian kulit kepala. Kata roksun ini kalau kita melihat nahwu sorofnya, bahwa roksun ini adalah kata mudzakkar. Artinya kalau ada dhamir yang kembali pada roksun, ini harus dengan menggunakan dhamir mudzakkar dan tidak dengan menggunakan dhamir muannas. Begitu pula setiap anggota yang tidak berbilang secara umumnya. Artinya anggota tubuh kita kalau jumlahnya hanya satu seperti kepala, hidung, dan semisalnya, ini berarti dia mudzakkar. Tapi terkadang juga mu'annas seperti leher ini hanya satu, cuma dia dibuat mu'annas. Dan terkadang juga bisa mudzakkar dan mu'annas seperti lisan dan qafa. Lisan dan qafa ini bisa kita mu'annaskan dan juga bisa kita mudzakkarkan. Kebalikannya, kullu udwin muta'addidin bahwa mu'annasun, setiap anggota yang disitu berbilang seperti tangan, ini ada 2, kaki ada 2, mata ada 2, kuping ada 2, maka hukumnya adalah mu'annas. Aumas subak disakrin utawa ngusap sebagiane rambut fi hati roksi ing dalem pelanggerane sirah, atau dengan mengusap sebagian rambut yang berada pada batasan kepala. Artinya rukun wudu yang keempat ini tidak harus dengan mengusap kulit kepala, tapi juga bisa mengusap sebagian rambut yang masih berada pada batasan rambut. Mengusap sebagian rambut kalau madhab kita ini cukup satu rambut atau sebagian rambut saja. Masih berada dalam batasan kepala, ini artinya rambut tersebut tidak keluar dari kepala dengan dipanjangkan dari arah terurainya rambut. Kalau sudah keluar maka tidak cukup untuk mengusap rambut tersebut. Walaupun toh keluarnya itu dengan perkiraan saja menurut qaul mu'tamad. Perkiraan itu seperti contoh orang yang rambutnya keriting. Orang yang rambutnya keriting itu kelihatannya dia masih berada pada batasan kepala. Namun kalau umpama diolor dia melebihi dari batasan kepala, hal itu tidak mencukupi sebagai kefarduan wudu. Artinya begini, rambut itu ada batasannya. Kalau
bagian depan, yakni ubun-ubun, ini batasan rambut yang cukup untuk diusap dalam wudhu, ini adalah sampai pada wajah bagian terakhir. Terus kalau samping kanan kiri ini berarti sampai pundak. Kalau rambut ujung belakang ini sampai tengkuk. Itu bisa dilihat, dicek di dalam kitab Busrol Karim. Kita lanjutkan. Wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa aliyatu tangan lil masih kedue ngusap. Tangan ini tidak tertentu untuk mengusap. Artinya begini, tujuan daripada mengusap rambut ini penting sampainya air pada rambut tersebut, sehingga mencukupi dengan media apapun rambut itu bisa terusap dengan tangan ataupun dengan yang lainnya. Balia juzu balik wenang apa masun bikhrikotin kelawan kain waguri yang sakliyane kain. Bahkan diperbolehkan mengusap rambut kepala dengan menggunakan kain dan selainnya kain. Walau khosala lamun basuh sapa wong roksahu ing sirai wong jaja mengko wenang apa khoslu roksi. Ketika ada seseorang membasuh kepalanya, artinya sebagai ganti dari mengusap, maka hal ini diperbolehkan. Karena dengan kita membasuh, ini berarti kita sudah mengusap. Walau watu ala menyelehake sapa wong ya tahu ing tangani wong almabrulata kang den telesi walam yuharikha lan ora ngobahake sapa wong ing yat jaza mangko wenang apa lawatua. Ketika ada seseorang meletakkan tangannya yang basah dan dia tidak menggerak-gerakkan tangannya, maka hal itu juga mencukupi sebagai rukun wudhu yang keempat, yakni mengusap rambut kepala. Alasannya, di anna dalika masun, karena hal itu juga dikatakan mengusap. It la yustaratu fihi tahrikun, sebab di dalam masalah mengusap ini tidak disyaratkan harus digerakkan. Wa inama nasso alaiha li anahu qad yutawahamu adamul kifayati dalika. Kiai Musonef memperjelas dengan lafadz walau watu ayatahu al-mablulah walam yuharika ini adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab kadang orang memahami kalau tidak digerakkan ini tidak mencukupi.